gue juga suka pedas. Bahkan gue di rumah kalau nggak ada sambal pasti nggak bisa makan. Dua. Apa? Mana wajannya nih? Wajan. Ayo, mundur. Ayo. Kita lagi mau bikin sambal batuk ya. Masker. Kita bikin sambal batuk ya, bro. Cang, sini, Cang. Di belakang aja. Sirina. Oh, Sirina. Ayo, dalam hitungan ketiga. Belum ya? Udah, Mas. Kasih lihat dulu sambalnya. Siap. Udah 21 ya. 3, 2, 1. Sambal batuk. Sambal batuknya gimana? Kenapa namanya sego tempong? Karena emang kita di sini menyediakan makanan yang otentik Otentik dari Banyuwangi. Namanya nasi tempong dan aku ambil nama Negoro di belakangnya itu dari nama Encang Vicky Niti Negoro. Jadi namanya sego tempong Negoro. Menarik itu selain aku bawain menu tradisionalnya orang Banyuwangi, aku juga ada menu ayam lengket sama sambal batuk. Jadi sambal batuk tuh kalau lagi dibikin tuh bisa batuk satu Pasti obat. batuk. Ya, Karena asapnya. Ayam lengket itu ayam yang digoreng pakai minyak dingin lama, jadi dia metode sous vide gitu. Jadi ayam dengan bumbu rempah yang bisa masuk ke dalam, jadi prosesnya lama dia. Tahu nggak itu sous vide? Tahu kan? Masak dulu. Karena menurut gua sambal tempong itu adalah salah satu sambal favorit orang-orang yang suka makan pedas ya. Dan di Indonesia kan banyak banget yang doyan pedas. Kebetulan gue juga suka pedas. Bahkan gue di rumah kalau nggak ada sambal pasti nggak bisa makan. Ya, dan pada akhirnya juga ketika orang kan kalau ke Bali sering makan nasi tempong ya. Iya. Dan orang belum tahu identitas nasi tempong itu sebenarnya dari Banyuwangi. Maka dari itu ya inilah. Sampai orang taunya nasi tempong itu dari Bali. Bali. Nah ini aku juga sekalian nih beri apresiasi kepada orang Banyuwangi bahwa ini yang asli, resep asli yang aku belajar dari orang Banyuwangi, dari beberapa mbokwa, tempong sirot semua. Inilah tempong Negoro dari Banyuwangi. Ini cabang Megawai, Bang. Masih satu mas, masih buka Pecah perawan ini, pecah perawan. Ya. Pakai daun jati kita. Ya. Daun jati itu lebih gurih ya. Bahkan di beberapa daerah Jawa Tengah itu nasi bungkus kita pecel semua masih pakai daun jati. Malah nggak pakai daun pisang. Daun pisang itu lebih ke Jawa Barat, itu daun pisang. Yang awal kita ini berteman mas. Berteman, kalau di Jakarta saya tanya apa makanan enak, Encang selalu bilang ini yang enak gini-gini. Dan kalau Encang ke Malang, ke Surabaya, Pasti dia ngajak, pasti dia ngasih tahu tempat makan. yang ngasih tahu. Dan kebetulan lidahnya dia sama lidah gue hampir satu karakter, satu rasa. Jadi kalau misalkan dia bilang enak, pasti di gue masuk. Gue bilang enak, di dia masuk. Kita total tuh sekitar 32 M. Sama seruku-ruku depan-depan tuh beli semua mas. Oh, gue kira mau bikin sambal, ternyata Enggak. Blangwir beneran. Kita juga ada yang
ciri khas di sini. Kalau kita lagi mau bikin Sambal batuk, kita bakal bunyiin sirine. ada sirinenya untuk ngasih tahu, Biar nggak kaget. diamanin hidungnya segala macam. Kayak emang batuk-batuk bener. Itu yang unik sih dari Sego Tempong Negoro. Kalau ini alhamdulillah kita baru buka hari ini, itu sudah masuk 7 investor untuk bermitra. Tapi kita pengennya bisa dalam 1 tahun di 30 lebih cabang. Jadi buat teman-teman silakan di bawah ini ya. Nggak ada. Mitra. Di sini trafficnya bagus. Gue kan sering warawiri juga daerah sini. Warawiri. Maksudnya gue sering lewatin daerah sini dan baru sedikit lah yang jual nasi tempong di sini. Sedangkan mereka anak-anak maksudnya teman-teman yang tinggal di sini, mereka kalau misalkan mau nyari makanan yang khususnya sego tempong, mereka harus ke daerah selatan. Jadi kenapa gue pilih lokasi di sini biar mempermudah teman-teman gue juga. Terus kalian kita memperkenalkan yang benar-benar nasi tempong khas Banyuwangi itu seperti apa sama buat warga-warga sekitar biar mereka pada tahu kalau ini loh yang Dan tempong itu nggak mahal. Tempong nggak mahal. Jadi di Banyuwangi pun orang pagi udah sarapan nasi tempong dan 10.000 orang bisa makan nasi tempong. Dan itu saya bawa ke Jakarta. Jadi dengan 10.000 nasi tahu tempe sama seperti yang di Banyuwangi. Paket 10.000 orang udah, jadi kalau nasi tempong tuh kalau di Jakarta kayak nasi uduk. Nah, seperti itu. Kalau di Madiun kayak pecel. Jadi 10.000 udah bisa buka untuk makan di sini. kita jual bahan peledak juga di sini. Minumannya apa? Minumannya standar. Standar. Minuman Banyuwangi apa ya? Kalau Banyuwangi kayaknya nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Es santet kayaknya. Kita paling di sini standar es teh manis, es jeruk manis, sama mineral air putih. Sebenarnya kalau untuk yang nawarin gua usaha rumah makan atau yang sejenisnya udah banyak. Cuman gua orangnya selektif banget karena gue lebih ke chemistry sama kalau misalnya gue nyambung, gue nyaman, itu yang gue pilih dibanding yang tiba-tiba gue kasih duit sekian suruh bikin ini tapi gue nggak connect lah sama orangnya, terus gue jalanin gitu ntar jatuhnya yang ada kedepannya malah gak enak. Kalau ini kan makanya kenapa gue memutuskan sekarang karena mungkin emang Tuhan mempertemukan gue dengan Mas Abdi baru-baru ini, ya udah dan cocok, ya kenapa enggak, sama-sama doyan makan, sama-sama selera lidahnya sama, ya udah jalan. Dulu gue bukain rumah makan buat warung makan ya, buat nyokap. Jadi nyokap langsung yang masak karena nyokap udah umur, nggak bisa terlalu capek. Terus kan emang namanya kalau beda tangan beda rasa. Jadi mau diajarin, mau bumbunya segala macam ukurannya sama, kalau beda orang pasti beda rasa. Karena nyokap sendiri sering capek kan. Jadi gue stop, akhirnya gue buka usaha lain, gue buka vape store. Kemudian gue ketemu Mas Abdi, akhirnya gue memutuskan untuk buka ini. Bisnis itu emang dari dulu ya, cuman kembali lagi gue harus pakai feeling. Gue nggak mau asal buka, gue nggak mau ikutin nafsu, lihat apa yang lagi rame apa segala. Gue nggak, bukan tipikal orangnya gitu. Jadi gue harus benar-benar pelan-pelan karena gue lihat prospek ke depannya sih. Nanti bakalan ada. Bakal ada sih. Itu nanti bakalan ada. Iya. Jadi emang apa ya? Gue emang udah ada niatan dari sebelum gue punya rumah makan, gue pengen ngebantu teman-teman yang kan dibahas juga kan masih banyak orang yang susah buat makan kan. Jadi sebisa mungkin gue walaupun impactnya kecil, usaha gue juga nggak terlalu gimana-gimana, yang penting gue udah membuktikan kalau gue pengen ngebantu teman-teman. Wah, kalau bagi hasilnya sangat aman sekali ya. Karena yang pasti kita harus ngobrol di depan dulu, yang enak dulu, teman-teman bisnis ya. Jadi untuk pembagian dan segala macam, alhamdulillah kita cengli lah. Kita sama-sama, maksudnya gue sama Mas Abdi, walaupun perlente, selengean, tapi kita tetap kalau untuk, karena uang itu sensitif ya. Iya. Di keluarga aja bisa memecahkan keluarga nih, apalagi di pertemanan atau buat rekan usaha. Jadi gue di sini kalau masalah untuk hitung-hitungan itu kita udah saklek dan tidak bisa diganggu gugat. Siap. Ini lumayan cepat ya Mas ya? Ya, sekitar 3 bulan, 4 bulanan. Obrolan-obrolan biasa aja. Gue sebenarnya juga gak kepikiran bakalan punya ini, karena ya cuman iseng ngobrol aja. Mas gimana ya kalau kita bikin, ini bla 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 bla. Tiba-tiba alhamdulillah kejadian lancar. Mereka support karena mereka emang tahu gue doyan makan orangnya. Daripada gue ngebawa, kayak gue beberapa kali ngeramein warung temen gue
sampai bener-bener dari kecil sampai dia bener-bener gede, dan temen-temen gue kesana lagi, balik lagi, dan bawa temennya lagi. Dan itu gue selama bertahun-tahun kayak gitu kerjaan gue, karena gue ngebantu usaha temen. Dan akhirnya ada celetukan, temen gue bilang, Cang, kayaknya lu nggak bisa deh ngeramein tempat orang terus, kayak lo harus punya sendiri gitu. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk buka sendiri, ketemu orangnya cocok, ya udah. Ini dari temennya, dari nyokap dia. Apa bahan yang saya ambil dari Banyuwangi, terus ada juga yang dari Jakarta sendiri. Contoh kayak aku harus ambil kayak tomat ranti, terasinya gitu-gitu. Nggak ada, adanya di Banyuwangi. Iya. Beda ya, terasi Banyuwangi itu lebih merah, lebih bagus, lebih enak. Ya. Terus tomat rantinya juga lebih beda kalau untuk bikin sambal tempong seperti itu. Makanya aku bener-bener ini nasi tempongnya yang pertama kita buka untuk bisnis kita bareng, terus yang kedua untuk rasa terima kasih saya kepada warga Banyuwangi untuk nasi tempongnya the best. Dan kita minyaknya langsung ambil dari neraka paling bawah, makanya panas banget, keraknya. makanya bisa kering. Nah, gue kalau ke Bali pun pasti makannya nasi tempong. Malah awalnya nggak tahu dia kalau tempong kan Bali mas, Gue bukan. tahunya dari dia. Tempong Banyuwangi. Dan cara penyajiannya pun beda. Kalau Iya. emang bener-bener nasi tempong khas dari Banyuwangi sama nasi tempong yang biasa kita makan tuh penyajiannya Iya. beda. Biasanya Sama Balmon. sama-sama. Sama teman-teman yang kesana lah. Oke, intip dapur dong yuk. Boleh, ayo. Ayo. Lagi rame nih. Lagi rame nih.